Nah ini ceritanya pesawat atau drone kita jatuh nih, kita mau cari. Nah, ini sinyal kan masih ada tuh, bisa dilihat. Kita buka luarnya dulu, kita masuk sistem model lokator, model locator. Nah, kita klik nih. Nah dia bakal bunyi. Nah ini ada sinyalnya nih. Nah itu kan hilang dia. Nah ini kan dapat dia. Nah itu makin kecil angkanya. Nah makin kecil loh. Kita balik sini. Nah ini makin besar, berarti dia di belakang kita nih drone-nya. Ke sini. Nah kita jalan lurus. Nah dia makin kecil tuh. Ini silau guys. Nah dia makin kecil tuh. Berarti di sana dia. Antenanya ini diarahin ke arah yang kita mau. Biasanya ke sana. Ini makin gede 88. Kalau ke sini ya makin kecil kan. Nah, di sini dia nih. A few moments later. Tuh, jadi kita tahu tuh di mana. Kita tinggal ikutin dah ini. Nah, nanti dia bakal makin kecil. Nah. Dia akan kecil kan? Nah, makin kecil kan? Tuh, nah. Tinggal kita ikut aja. Nah, dia digabungi nih. Kan makin kecil 80 dia nih. Tuh, 75 tuh. Nah, jadi kalau makin dekat dia makin kecil. Karena ini pakai ELRS, jadi sinyalnya oke walaupun dia di dalam. Ini sebenarnya pesawatnya dalam rumah nih. Nah, coba kita masuk. Oke guys, kita di ujung sana tadi itu. Sekitar 200 meter lah. Ke 300. Ini kalau makin dekat dia makin keras suaranya. Tuh. Ini kelihatan tuh. Tuh, angkanya juga makin kecil. Nah, berarti ke sini. Nah, tuh. Udah sampai nih. Nah, itu kan makin keras dia. Nah, receivernya itu, guys. Tuh, receivernya di sini. Tuh, makin dekat kan ya. Makin dekat dia makin gede sinyalnya, makin cepat suaranya. Tuh. Mantap. Kalian pernah nggak pesawatnya atau drone-nya jatuh dan bingung mau carinya? Nah, kalau iya, kalian wajib tonton video ini. Untuk tahu di mana posisi drone atau pesawat waktu kita jatuh ada banyak cara. Ini salah satunya yang mau saya bagikan kali ini adalah mencari drone atau pesawat yang crash dengan menggunakan RSSI. Seperti yang kita tahu, kita biasa pakai LRS. Nah, itu udah untuk linknya itu sudah oke banget walaupun dia kehalang tembok atau ada di atas pohon kehalang, dia sinyalnya masih ada. Nah, masalahnya kadang kita nggak tahu tuh di bagian mana dia. Nah, kadang buzzer juga nggak mau bunyi atau kadang nggak kedengeran. Nah, ini ada solusinya, kita pakai RSSI. Jadi sinyal itu kan dipancarkan ada RSSI-nya. Nah, itu bisa kita pakai untuk tahu di mana lokasi drone kita. Nah, kalau teman-teman pakai HDX kayak saya ini udah HDX, itu udah ada bawaannya dia. Namanya itu model locator kayak ini. Kalau enggak, teman-teman ntar bisa download di SD cardnya atau nanti linknya saya taruh di deskripsi. Teman-teman bisa download di sana. Model locator ini memanfaatkan sinyal RSSI. Jadi RSSI itu ada angkanya. Jadi kalau kita dekat sama drone-nya, dia akan angkanya berubah, dan kalau dia menjauh dia juga akan berubah. Nah, di situ dia memanfaatkan itu untuk tahu di mana lokasi drone-nya. OpenTX atau HTX itu ini aplikasinya kita sebutnya Lua. Jadi ada di tools, nanti kita download dulu Lua scriptnya. Nah, kalau teman-teman pakai HTX, waktu nge-flash ke HTX itu dia kan disuruh download SD card konten. Nah, di dalamnya itu udah ada kalau untuk HTX. Kalau misalnya teman-teman nggak download, teman-teman bisa download Lua scriptnya aja. Ini linknya ada di sini, nanti saya taruh di deskripsi. Nah, untuk yang mana diambil, teman-teman sesuaiin sama remote teman-teman nih. Ini kan ada nih. Tuh. Di sini. Nah, teman-teman nanti masuk ke downloadnya di SD card. Nih, sesuaiin sama remote-nya, kemudian ke script, masuk tools. Nah, bakal ada yang ini nih. Banyak. Nah, teman-teman downloadnya itu yang model locator yang ini, yang Lua. Yang ini kan gambar. Nah, ini yang Lua. Download yang ini. Nah, nanti dia keluarnya script kayak gini. Nanti teman-teman cari di pojok ini. Kelihatan. Nah, tinggal pencet ini download. Nah, nanti dia akan ke download kayak ini nih. Ini saya udah download sih. Model locator by RSSI.Lua.
Nah, ini filenya saya taruh di desktop. Kita akan copy ke remote-nya. Teman-teman colok USB-nya kayak ini. Kemudian pilih storage. Oke. Ini setelah kita colok, kita akan copy file ini. Ini saya cut dulu. Nah, ini udah di SD card-nya. Teman-teman taruhnya di folder, ini kan di luar ya. Ini script, masuk ke script dulu, sama kayak tadi tempat downloadnya, tools. Habis itu sudah di sini tinggal dipaste aja, kan ada banyak luas script. Ini karena udah ada di, saya nggak tumpuk. Nah, kalau untuk teman-teman yang pakai HDX, waktu download SD card-nya dia udah ada di sini dia nih. Nah, ini udah selesai, kita bisa cabut. Tuh, sip. Nah, di sini saya pakai ini nih, PWM nih. Jadi nggak harus pakai flight control ya dia. Ini saya pakai yang PWM. Drone juga sama nanti. Baterai udah saya colok. Remote sudah nyala. Nah, ini bisa dilihat tuh signal udah masuk kan. Nah, sekarang kita akan buka luas scriptnya. Caranya pencet sistem. Nah, di sini kan ada nih bawah nih, model locator. Kita klik. Nah, dia akan keluar kayak gini. Jadi ini minus 27. Jadi semakin deket dia sama RX nya, angka ini akan makin kecil nih. Ini kalau kita gerakin, contoh, kita jauhin deh. Nah, tuh, nah, jauh kan. Nah, kalau kita deketin, dia mendekat tuh. Nah, kalau ini kan remote-nya, kan RX-nya ada di sana tuh. Kalau kita arahin ke sini, guys, tuh membelakangi dia 50. Kalau kita geser-geser lagi, dia berubah kan. Jadi dia akan terus berubah. Jadi kita itu nyari biar dia lurus. Kalau kita mendekat, dia akan makin kecil tuh. Jadi kita ikutin angka ini. Jadi lebih gampang, kita tahu ke kiri ke kanan atau lurusnya. Oke, mantap. Nah, kalau dekat gitu gini dia guys tuh. Kan ini dekat banget. Suaranya bakal makin keras tuh. Nah, kalau dia loss, dia kayak gini nih. Minusnya segini. Ini kan mati. Ini kalau saya colokin begitu dia connect. Colokin dulu guys. Oke, nyala kan? Nah, otomatis yang ini bakal connect sendiri dan bunyi. Tuh kan, langsung connect. Jadi kita bisa gerak-gerakin. Jadi kita lebih gampang tahu arah di mana pesawat atau drone itu jatuh, guys. Oke, sekian tutorial saya kali ini dan sampai jumpa di tutorial-tutorial saya selanjutnya.